Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia SMK. Salam produktif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua yang melihat channel YouTube saya mengenai AKM dan AM. Mau tahu apa itu asesmen kompetensi minimum dan apa itu AM? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi latar belakang dan kebijaksanaan dari asesmen nasional didasari dari sebuah penelitian oleh PISA, yaitu Program for International Student Assessment. Di situ ditemukan yang pertama, 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum 70%. Sedangkan yang kedua adalah 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan yang ketiga, temuan yang ketiga, 60% siswa di bawah kompetensi minimum mata pelajaran sains. Kemudian, di dalam asesmen kompetensi minimum, diharapkan di dalamnya kompetensi siswa itu nanti siswa memiliki kompetensi mengenai yang pertama adalah kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan dengan adanya asesmen kompetensi minimal atau minimum, survei karakter, survei lingkungan, itu akan mendapatkan asesmen nasional. Dari situ, maka di dalamnya akan didapatkan kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, yang akan menjadi bekal kompetensi atau keahlian dari siswa. Kecakapan hidup abad 21 yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Diharapkan siswa memiliki inovasi, memiliki kreativitas, berpikir kritis yang di dalamnya kecakapan belajar itu bisa didapat oleh siswa. Yang berikutnya adalah kecakapan menggunakan teknologi informasi. Jadi siswa itu akan mampu menggunakan tidak tertinggal dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Karena di era digital seperti ini, maka dituntut semua siswa mampu menggunakan teknologi informasi. Karena segala sesuatu sekarang sudah manusia berdampingan hidup dengan teknologi. Belanja bisa lewat online, belajar bisa lewat online, dan apapun yang didapat secara online, maka kemampuan siswa menggunakan teknologi informasi menyebabkan tidak tertinggal atau gaptek dan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri. Kemudian berikutnya, kecakapan hidup abad 21 itu adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Artinya karakter anak itu kita selipkan selalu dalam kecakapan hidup abad 21 dalam pembelajaran. Yaitu mereka mampu bekerja, berkontribusi positif pada masyarakat. Bahkan diharapkan menjadi pioner tumbuh kembang dan menjadi leader-leader
di dalam masyarakat. Di dalamnya adalah karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Karakter-karakter ini yang harus kita pupuk untuk ada di dalam pelajar Pancasila, yaitu siswa kita dalam kecakapan hidup abad 21. Di dalamnya sudah ada dalam profilnya, yaitu seperti ini. Bisa kita lihat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kemudian berikutnya, asesmen nasional. Itu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalamnya, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Jadi, ujian nasional akan digantikan oleh asesmen nasional. Sedangkan asesmen nasional tadi didapatkan dari yang di atas tadi. Ini asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, di instrumen utama asesmen nasional yaitu pertama AKM. Mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Jadi bacaan itu ada fiksi, ada non-fiksi. Numerasi adalah hitung-menghitung atau angka di matematika. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ini yang sangat diperlukan di dalam pendidikan saat ini. Karena karakter dari anak semakin hari semakin menurun, maka diperlukan asesmen nasional ini yang bisa meningkatkan, memberi nilai positif, dan karakter yang kuat pada. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen nasional, jadi asesmen kompetensi minimal, penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Artinya apa? Kemampuan anak itu mampu kita tingkatkan. Mampu kita tingkatkan. Anak pengen belajar apa? Kita fasilitasi. Anak pengen belajar yang bagaimana? Kita sediakan. Kita arahkan, kita dorong. Jadi guru nanti di dalamnya sebagai fasilitator, sebagai teman, sebagai tempat sharing, mentor, pendamping. Intinya ada kolaborasi di dalamnya. Kemudian berikutnya, jadi tadi sudah ada di kecakapan hidup abad 21 seperti ini. Nah, pembandingan asesmen nasional dengan ujian nasional yang tadi saya bilang bahwa sebagai pengganti adalah mengevaluasi mutu sistem pendidikan, sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Seperti ini. Kemudian di asesmen nasional ini nanti akan dilaksanakan pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan di ujian nasional dilaksanakan tingkat akhir pada tiap jenjang. Misalnya SD, SMP, dan SMA atau SMA. Jadi seperti ini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan di pengenalan dasar-dasar asesmen nasional dan AKM. Seyogianya kita sebagai guru bisa